Lensa 50 mili itu lensa yang paling populer di perfotografian duniawi karena katanya sama dengan jarak pandang mata manusia. Makanya banyak lensa 50 mili diproduksi gitu. Berbagai merek mengeluarkan lensa 50 mili dengan bukaan yang variatif sekali gitu. Nah, kali ini gua akan membahas lensa yang sedikit meleset dari 50 mili, yaitu 55 f1.8 punya Sony. Ini dia lensanya. Sony banyak memproduksi lensa-lensa di 50 mili. Contohnya ada 50 mili 1.8 yang murah itu. Dan lalu ada 50 mili f2.8 makro. Lalu ada 50 mili f1.4 Zeiss. Yang lalu dia keluarin lagi 50 mili waktu itu GM ya, f1.2. Lalu dia keluarin lagi yang terbaru 50 mili f1.4. Lalu lensa ini lensa compact Sony ngeluarin 50 mili f2.5. Dan juga ini si lensa ini 55 mili f1.8. Lalu dan banyak lagi dan banyak third party yang mengeluarkan lensa juga. Contohnya kayak Samyang. Itu ada 50 mili f1.4. Sekarang juga ada Samyang 50 mili f1.4 Mark II. Lalu ada juga si Sigma ya. Sigma juga ngeluarin 50 mili f1.4 art lens. Nah, banyak banget pilihannya buat lo memilih karena tadi gue bilang Focalength 50 mili itu Focalength paling populer. Nah, si 55 mili ini dirilis di tahun 2013. Ini termasuk lensa yang awal-awal Sony masuk ke mirrorless ya. Gue bisa bilang bahwa ini adalah lensa terbaik yang Sony pernah keluarin. Secara harga waktu itu rilis sekitar 9 juta kalau nggak salah barunya. Sekarang harga barunya ada di harga 8 jutaan. Udah lumayan turun ya, karena dulu awal-awal nggak segitu rilis harganya. Kenapa gue bisa bilang lensa ini adalah lensa terbaik yang pernah Sony buat gitu? Karena secara harga itu berbanding lurus dengan kualitasnya. Kualitasnya nggak main-main. Karena dia collab dengan Zeiss ya. Sony awal-awal itu collab dengan Zeiss. Dan bukaannya pun lumayan besar sekali, 1.8. Beratnya cuma 281 gram. Nah ini beratnya cuma 281 gram. Ini hampir mirip sama 35 mili 1.8 Sony yang punya Sony itu. Lalu mirip juga dengan 24 mili f1.8 lensa yang untuk APS-C. Ukurannya persis mirip segini. Panjangnya 71 mm alias 7 cm. Hanya 7 cm tingginya. Lalu dia pakai filter 49 mili, lumayan kecil. Lalu dia diameternya 64 mili. Kecil banget sih kalau menurut gue. Nah, ini perbandingannya nih sama pulpen nih. Nah, ini pulpen. Nah, ini gitu. Lensanya compact banget. Udah kayak lensa manual ya. Compact banget, kecil dan bukaannya besar, f1.8. Menurut gua ini enak banget buat traveling. Gua udah pakai ini udah lama banget, dari awal-awal gua pakai Sony mirrorless. Dia punya minimal fokusnya di 50 cm. Jadi setengah meter seperti kebanyakan. Jadi nggak begitu dekat, di 50 cm jarak minimal fokusnya. Dan dia punya 9 blade di dalamnya nih. Punya 9 blade lensanya. Terus kita lihat desainnya. Desainnya tuh ini build like a tank ya. Ini tuh aluminium semua ya. Dia fokus by wire si focusingnya.
Jadi desainnya keren banget sih menurut gua. Kelihatan kayak lensa mahal. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang kalau lu pakainya lumayan asal-asalan ya, itu kayak kegesek gitu loh, kegesek dan dia hilang pen loss gitu di sini di focusingnya. Tapi secara desain ini sih gokil banget nih. Tuh. Lensanya gokil. Secara desain keren, terus dia dilengkapi dengan hoodnya juga metal. Ini hoodnya metal ya. Terus kekurangannya cuma ini nggak weather resistant ya. Mungkin karena awal-awal dia nggak weather resistant. Di sini nggak ada seal di sini. Di sini biasanya kan kalau weather resistant tuh ada seal ya. Ternyata dia nggak ada seal di sini. Jadi kita harus cukup hati-hati pakainya kalau percikan-percikan air ataupun debu ya bisa masuk. Lalu pengalaman gue selama sekian tahun dengan lensa ini itu nggak mengecewakan. Lensa ini tidak mengecewakan sama sekali. Ketajamannya nggak diragukan lagi, walaupun memang di f1.8 terdapat vignette sih. Vignette yang masih bisa dibenerin. Fotografer profesional yang gua tahu yang pakai Sony, dia pasti pernah pakai ini dan bilang bahwa lensa ini itu gila banget. Di harga segitu lu bisa dapat kualitas yang nggak main-main gitu loh. Nah, yang uniknya lagi focal length-nya yang 55 mili ya. Jadi perbedaan 5 mili itu lumayan ya di lensa ya. Jadi agak sedikit maju sedikit gitu loh. Nah, autofocusnya juga cepet banget ya. Lensa ini autofocusnya tuh luar biasa. Nanti akan gua tampilin hasil-hasil dari lensa ini selama gua moto. Nah, lensa ini buat siapa? Nah, kalau lu pemula dan punya sedikit budget yang lebih, daripada lu beli 50 mili f1.8, lebih baik lu beli ini 55 mili f1.8 ini Zeiss, karena dia collab sama Zeiss ya. Jadi optiknya Zeiss yang bikin. Lu nggak bisa ragu lagi sama optiknya Zeiss karena ketajamannya nggak diragukan lagi. Kayak tadi yang gue bilang kalau lensa 50 mili itu sama dengan mata manusia kan. Jadi kalau mau belajar lu bisa pakai lensa 50 mili dulu gitu. Jadi karena sama sama pandangan kita gitu. Lalu buat portrait juga oke, karena hampir tidak distorsi ya. Hanya sedikit terjadi distorsi di lensa ini. Tapi untuk portrait, untuk pre-wed, untuk apapun, gue percaya banget sama lensa ini. Lensa ini juga nggak ada image stabilization ya. Jadi nggak ada OSS-nya di dalamnya. Tapi performance-nya luar biasa. Lensa ini punya value yang luar biasa. Walaupun bukan lensa paling murah, bukan lensa 50 mili paling murah, tapi value dari lensa ini worth to buy gitu loh, berbanding lurus. Dengan harga segitu, dengan harganya yang lumayan, tapi lo bisa dapat kualitas yang nggak main-main. Nah, sekarang di used market ini harganya sekitar 7 juta ke bawah. Itu sekitar 6 juta sampai 7 juta. Lo pintar-pintar aja milih. Lensa ini adalah lensa terbaik yang pernah Sony buat menurut gua. Segitu aja dari gua. Sampai jumpa di review selanjutnya. Boleh follow Instagram gua di yongki_day. Terus jangan lupa di subscribe video gua ini. Terus komen apalagi lensa yang harus gua review dan lu pengen denger pendapatnya dari gua. Segitu aja dari gua. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye bye.